Halo semua, selamat datang di channel Era Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ternakan endok kita semakin sehat dan semakin berkembang. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan sudah menginjak Lebaran ya. Kita akan dihadapkan dengan segala permintaan, khususnya untuk unggas ini akan mengalami lonjakan harga. Itu sudah bisa dipastikan teman-teman. Dikarenakan beberapa waktu lalu saya juga pernah sidak pasar, dan hal itu juga langsung dikemukakan oleh para pedagang senior yang nantinya siklus puncak harga unggas akan naik di momen H-3 dan H+5. Jadi teman-teman yang belum menemukan video tersebut silahkan untuk cek di kolom deskripsi. Nanti saya akan sematkan link bagaimana saya komunikasi dengan para pedagang yang ada di pasar, sehingga teman-teman bisa lebih paham lagi siklus kenaikan harga unggas menjelang Lebaran. Oke teman-teman, saat ini kita akan membahas terkait dengan perpindahan antara magot yang baru saja menetas, yang sudah kita besarkan di biopon kecil, kita akan masukkan ke biopon besar. Kenapa kok saya langsung mengajak teman-teman semua untuk memahami hal tersebut? Dikarenakan di konten kemarin saya juga sudah pernah membahas terkait dengan penetasan telur magot, baik dari media awal sampai telur tersebut ditaruh di atas media. Bagi teman-teman yang lagi-lagi belum menemukan video tersebut, silahkan untuk cek kolom deskripsi. Nanti akan saya sematkan link sehingga teman-teman tidak ambigu ketika melihat konten ini, dan nanti pemahaman kita akan sama. Oke teman-teman, ketika kita sudah menetaskan telur magot dengan berbagai media yang sudah kita persiapkan, tiba saatnya kita memindahkan magot tersebut untuk kita besarkan di biopon besar. Biopon ini yang terpenting adalah bisa menampung pakan sebanyak mungkin. Dikarenakan setiap harinya di per satu hari magot ini membutuhkan pakan 10 kali lipat dari tebar telur yang sudah kita lakukan. Pada kesempatan kali ini mari kita akan simak bagaimana caranya kita bisa membudidaya magot agar pakan berprotein tinggi di kandang endok kita tetap bisa terjaga ketersediaannya. Yang perlu dipersiapkan adalah teman-teman harus menyediakan pakan terlebih dahulu sebelum magot kita pindahkan dari biopon kecil ke biopon besar. Terkait dengan pakan teman-teman bisa menyiapkan buah-buahan segar yang bisa didapat dari limbah pasar, limbah toko buah-buahan yang reject atau yang sudah tidak layak jual. Teman-teman bisa mengangkutnya ke rumah teman-teman semua untuk dijadikan pakan harian ternak magot teman-teman semua. Atau teman-teman bila kesusahan untuk menembusi beberapa toko buah ya, teman-teman bisa melakukan fermentasi dari limbah pasar maupun limbah rumah tangga, sehingga teman-teman bisa menampung pakan sebanyak mungkin dan teman-teman tidak kewalahan ketika pakan yang ada di biopon besar ini habis. Yang perlu dipersiapkan adalah teman-teman ketika ingin melakukan fermentasi, yang dipersiapkan adalah tong ya, tong yang kedap udara, sehingga teman-teman tidak repot-repot lagi untuk bisa meletakkan bahan fermentasi yang ada di dalam tong tersebut. Terkait dengan bahan, teman-teman bisa memilih yang namanya limbah pasar. Dikarenakan limbah pasar ini kan komplit, ada yang namanya tomatnya, ada wortelnya, ada sawinya, dan lain sebagainya. Semua limbah pasar masuk terkecuali plastik dan dedaunan. Kalau plastik dan dedaunan ini tidak direkomendasikan untuk difermentasi karena magot pun juga tidak akan doyan teman-teman. Ketika sudah teman-teman menyiapkan bahan fermentasi tersebut, dimasukkan saja ke dalam tong dengan disemprotkan yang namanya molase ataupun tetes tebu ataupun gula jawa. Bila teman-teman kerepotan mendapatkan gula jawa, silahkan untuk bisa membeli molase atau tetes tebu teman-teman dengan harga yang sangat murah. Di samping itu teman-teman juga memerlukan adanya E4 ya, E4 peternakan sebagai mikroorganisme untuk bisa mengurai atau mempercepat masa fermentasi sehingga mudah untuk kita dapatkan hasil fermentasi yang maksimal. Ketika sudah dirasa cukup untuk melakukan fermentasi, tiba saatnya kita menuangkan bahan fermentasi tersebut ke dalam biopon besar teman-teman. Biopon ini
yang ada di hadapan teman-teman semua adalah biopon yang terbuat dari beton, sehingga teman-teman bisa langsung menuangkan sekaligus, tidak masalah beserta airnya, karena tidak akan khawatir terjadinya jebol. Kecuali kalau teman-teman melakukan pembesaran maggot ini menggunakan biopon yang terbuat dari triplek, ini harus hati-hati sekali. Jangan sampai ketika teman-teman over dalam meletakkan pakan, triplek dasar bioponnya tidak mampu menahannya sehingga akan terjadi kejebolan biopon. Ini kan akan menjadi masalah juga. Tapi kalau di dasar tanah atau menggunakan beton seperti ini, silahkan, tidak ada masalah. Mau dituangkan sekaligus ataupun mau sedikit demi sedikit, itu tidak masalah. Ketika sudah dituangkan teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah pinggiran dari biopon ini harus terlihat kering ya, atau ketika ada airnya harus kita taburi yang namanya bekatul, karena khawatirnya nanti ketika pinggiran biopon ini basah, maggot-maggot yang akan kita tabur akan merambat naik dan keluar dari biopon. Ini akan menjadi masalah juga. Kalau maggot ini sudah keluar dan diketemukan oleh semut, maka yang terjadi adalah semut akan membawanya dan akan kembali lagi dengan jumlah yang sangat banyak semutnya, sehingga kita akan mengalami kerugian maggot karena diserang oleh semut. Ketika sudah dirasa cukup teman-teman, kita tiba saatnya untuk menuangkan maggot yang sudah kita tetas, atau dari telur itu sekitar usia 3-4 hari, baru kita masukkan ke dalam pakan fermentasi ini. Ketika maggot sudah kita masukkan ke dalam pakan fermentasi ini, teman-teman tidak usah memberi pakan sampai pakannya terlihat kering dan maggotnya akan keluar dari dasar kaskot, seperti itu. Ketika sudah keluar dari dasar kaskot, baru teman-teman menambahkan pakan baru berupa buah-buahan atau berupa sayur-sayuran, sehingga maggot ini akan lebih cepat besar. Pakan kering atau pakan basah ini cukup untuk menjadikan maggot ini tumbuh makin besar. Bisa dilihat teman-teman, di biopon saat ini di hadapan kita terlihat ada beberapa sampah ya, karena ini tidak menggunakan mesin giling, sehingga nanti dari kulit-kulit buah-buahan yang sebagai pakan harian maggotnya ini akan mengering. Kecuali kalau teman-teman mempunyai mesin giling, ini tidak akan terlihat dan kaskotnya akan rapi dan terlihat rata. Tetapi kalau di kandang ini tidak ada mesin giling, maka dari itu terlihat sangat nampak ya, beberapa bisa dikatakan sampah, tetapi ini sebenarnya adalah kulit dari buah-buahan yang sudah diserap oleh maggot sari-sarinya sehingga menjadi kering. Ini adalah tumpukan kulit-kulit pakan yang selama ini sudah diberikan. Teman-teman harus menyapunya ketika mau memberikan pakan yang baru, karena ini sudah tidak ada sari-sarinya teman-teman, ini harus dibuang. Pakan yang paling bagus untuk maggot adalah pakan basah. Pakan basah yang paling bagus adalah dari buah-buahan. Kalau pakan basah dari limbah pasar, ini kadar airnya terlalu tinggi teman-teman, sehingga teman-teman akan kerepotan ketika memancing maggot timbul keluar dari kaskotnya untuk dijadikan pakan ternak. Tetapi kalau pakannya adalah buah-buahan, ini dia tidak akan basah selamanya, tetapi hanya mungkin 3 hari. Setelah 3 hari dia akan kembali kering dan akan sangat mudah sekali untuk kita lakukan pemancingan maggot untuk kita ambil sebagai pakan ternak entok kita. Di hadapan teman-teman adalah kumpulan beberapa sampah yang sudah kering, yang sudah tidak termakan oleh maggot. Ini sebenarnya eman-eman atau sayang sekali ketika melihat sampah berserakan seperti ini. Ini bisa didaur ulang sebenarnya kalau kita mempunyai mesin pencacah rumput atau mesin giling bubur. Tetapi karena harganya masih terlampau mahal, sekitar 3 jutaan, ya ala kadarnya, yang penting maggotnya cepat besar. Ketika sudah maggot sudah besar teman-teman, bisa diberikan ke ternakan entok yang usianya di bawah 1 bulan bisa, usia remaja bisa, dan usia dewasa pun bisa. Semua bisa diberikan maggot. Ayam pun juga bisa teman-teman, perikanan pun juga bisa, baik lele, nila maupun gurami. Tergantung kita. Kalau kita sudah mempunyai maggot dengan jumlah yang besar, kita bisa berkreasi dan berinovasi di dalam mengembangkan ternakan di kandang kita, baik unggas maupun perikanan. Tetapi di konten ini adalah yang kita bahas entok. Entok yang paling
aman diberikan maggot ketika sudah umur 10 hari ke atas. Jadi 0 baru menetas sampai umur 10 hari teman-teman harus menyediakan pur ayam starter, karena entroknya pasti doyan, tetapi yang menjadi masalah adalah sistem pencernaannya ini dikhawatirkan nanti akan bermasalah karena maggotnya ini berupa maggot hidup sehingga masih dalam keadaan alot seperti itu ya. Kalau entrok di bawah umur 10 hari pasti pencernaannya masih lemah dan dikhawatirkan nanti akan terjadi timbul penyakit atau masalah pencernaan. Yang paling aman ya itu di atas umur 10 hari sampai dewasa. Untuk entrok diberikan maggot pertumbuhannya akan lebih cepat. Yang kedua, kalau entrok remaja pertumbuhan bulu itu pasti akan lebih cepat rapat, khususnya untuk entrok yang bulunya di bagian sayap. Kalau untuk entrok yang dewasa ini akan meningkatkan produktivitas untuk yang betina, dan untuk yang jantan akan meningkatkan libidonya sehingga dia lebih terengginas ketika melihat betina yang lain. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk menciptakan kreativitas di dalam pemberian pakan harian ternakan entrok kita, khususnya untuk meningkatkan protein ya, protein hewani, protein serangga ini cukup penting bagi kesehatan ternakan entrok kita, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk bisa mengembangkan ternakan entrok kita lebih maksimal lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.